Leaders Talk tribunbengkulu.com. Pemimpin itu harus bisa menjadi role model bagi bawahan. Ekonomi digital ini telah menyelamatkan perekonomian secara nasional waktu kita pandemi COVID terdahulu. Nanti akan ada terkait dengan fun run, kita laksanakan tanggal 18 Agustus dengan jumlah peserta, jumlah pelari ada sekitar 790 pelari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Romi Juniandra, reporter tribunbengkulu.com dalam program Leaders Talk. Tribuners, pada hari ini kita sudah bersama dengan salah satu tokoh ekonomi di Provinsi Bengkulu ya. Tribuners, beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Bapak Dita Aditya Nugraha. Selamat pagi ini Pak. Pagi Bang Romi. Apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke, nah seperti yang sudah saya katakan awal tadi, Pak Adit ini merupakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, di mana BI ini memiliki sejumlah tugas yang cukup penting, yang sangat penting bagi perekonomian di Provinsi Bengkulu. Nah, tapi sebelumnya mungkin masih ada Tribuners yang belum begitu mengenal siapa sosok dari Pak Adit ini. Nah, Pak Adit mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Adit perjalanan karir Pak Adit di Bank Indonesia sehingga kemudian sampai ke Provinsi Bengkulu ini Pak. Siap Bang Robi. Baik. Apa kabar Tribuners? Perkenalkan saya Dita Aditya Nugraha. Saya kerap disapa Adit. Saya masuk BI tahun 2008, udah diangkat sebagai pegawai tetap tahun 2009. Sebelumnya saya pernah berkarir di bank swasta. Ketika masuk BI 2009, pertama kali Bang Romi saya ditempatkan di Palembang, di kantor perwakilan Sumatera Selatan. Oh, berarti sejak awal sudah tahu Bengkulu juga ya? Bang Romi, dari 2009 itu saya sudah di Palembang, Sumatera Selatan sama kurang lebih 4 tahun. Kemudian saya beralih tugas ke Denpasar, Bali. Waduh, jauh juga ya. Iya. Tapi di Balinya? Di Bali kurang lebih setahun setengah, jadi cuma sebentar. Oke. Setelah itu saya mendapatkan tugas amanah baru di kantor perwakilan BI di NTB, Nusa Tenggara Barat, Lombok. Makin ke timur lagi Pak. Cuma alhamdulillah waktu itu tahun 2019 saya mendapatkan tugas belajar waktu itu di UI di Jakarta selama 2 tahun. Jadi saya menguruskan S2 saya selama 2 tahun di Jakarta dan balik ke BI 2022 waktu itu 2021 di kantor pusat. Kemudian 2022 saya ditugaskan di Bengkulu ini. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun Bang Romi saya di Bengkulu ini. Sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Oke, ini sebagai salah satu pemimpin BI di Provinsi Bengkulu Pak Adit. Benar Pak. Nah, seperti apa sih peranan atau seorang pemimpin itu bagi seorang Pak Adit ini? Ya, Bang Robi, bagi saya pribadi pemimpin itu harus bisa menjadi role model bagi bawahan. Jadi sebagai contoh. Jadi kita memimpin dengan memberikan contoh. Benar-benar. Lead by example. Itu yang penting. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus bisa beri contoh dan role model bagi bawahan kita atau staff-staff kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus bisa memberikan semangat pada staff kita sebagai bawahan kita untuk terus maju, untuk terus berinovasi dan berkembang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Benar. Dan yang ketiga Bang Romi, tak kalah pentingnya selain memberikan semangat, kita juga harus terus mengupdate perkembangan zaman. Jadi kita terkait dengan digitalisasi, transformasi dan lain sebagainya, kita harus update sehingga kita nantinya sebagai pemimpin kita harus menyesuaikan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan bawahan juga harus kita sesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Itu. Jangan sampai kita kalah sama Gen Z ini ya Pak ya. Apalagi kita generasi 80-90-an ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin ada pesan Pak Adit kepada generasi muda di Bengkulu ini seperti Pak Adit mungkin banyak juga yang ingin menjadi ekonom Indonesia ke depannya Pak Adit. Seperti apa pesan Pak Adit ini? Ya. Yang penting kita harus terus belajar, update informasi dari buku, dari literatur, dari kuliah, dari dosen. Kita harus terus update perkembangan terkini. Benar. Tribuners, jadi harus terus belajar, jangan kendor,
jaga skenario Ya, benar, kita sendiri. Yang kedua tentunya kita harus memperluas networking kita. Jadi networking itu perlu. Kita harus memperluas pertemanan kita ke siapapun, ke teman-teman dan juga pemangku kebijakan, misalkan ke ekonom, ke dosen-dosen. Nah itu juga perlu karena ilmu yang kita dapatkan tidak hanya dari literatur, tidak hanya dari buku, tapi juga dari pengalaman-pengalaman orang-orang hebat yang ada di sekitar kita. Benar. Itu yang penting baru nih. Oke, itu pesan dari Pak Adit Tribuners. Jangan lupa untuk bagi Tribuners di Kota Bengkulu atau di Provinsi Bengkulu yang ingin menjadi ekonom seperti beliau juga. Nah, sekarang kita akan ke topik ekonomi lagi Pak Adit. Ekonomi Bengkulu khususnya ini Pak Adit. Nah, sekarang ini kan lagi seperti Pak Adit sempat juga singgung sebelumnya. Ini ekonomi digital lagi tumbuh-tumbuhnya Pak Adit. Termasuk di Provinsi Bengkulu sendiri. Nah, dari catatan BI atau dari analisa BI seperti apa perkembangan ekonomi digital di Provinsi Bengkulu saat ini Pak Adit? Ya, Bang Romi, ekonomi digital ini sangat berperan penting ya. Karena nasional sendiri kita udah menyaksikan bersama dan membuktikan bahwa ekonomi digital ini telah menyelamatkan perekonomian secara nasional waktu kita pandemi COVID terdahulu. Oke. Jadi karena ekonomi digital kita pemulihannya lumayan cepat. Kemudian bagaimana di Bengkulu, ekonomi Bengkulu juga sangat bagus ketika ditopang oleh ekonomi digital. Oke. Dan kami sendiri di Bank Indonesia, Tribuners, turut mendorong ekonomi digital ini dari sisi transaksi pembayaran, sistem pembayaran. Benar. Kita tentunya Tribuners sudah pernah kan membayar pakai kris kan? Nah, ya. Bang Romi juga mungkin sudah pernah ya? Ya, kayaknya kris ini sudah fitur wajib deh Pak sekarang ini kan. Iya benar. Pak dompet nggak masalah, tapi jangan lupa pakai handphone karena kita bayar di transaksi di manapun kita berada tinggal tap aja. Iya. Nah itu terkait dengan transaksi kita cukup bagus untuk terkait dengan transaksi untuk kris dan jumlah percaya sendiri di Bengkulu ini sudah lebih dari 168.000 merchant untuk di kris sendiri dan nominalnya ini cukup besar transaksinya, ini 1,1 T untuk transaksi di bulan Juni aja. Jadi 1,1 triliun ya Pak? Untuk transaksi di Bengkulu aja. Bengkulu saja. Bulan Juni ini. Dan juga kita juga mendorong Bang Romi untuk transaksi digital di pemerintah daerah. Jadi di pemerintah daerah itu baik itu di provinsi maupun di kota kabupaten kita dorong untuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Benar. Baik itu untuk pendapatan daerah maupun belanja daerah. Nah itu di antara kabupaten kota itu sudah hampir semuanya dalam kategori digital. Hanya 4 kabupaten aja yang masih kategori maju dan kita harapkan di tahun ini dan tahun depan bisa masuk dalam kategori digital juga. Artinya ketika udah digital itu pemerintah dalam APBD-nya sudah menggunakan non tunai. Benar. Nah, berarti tadi 4 kabupaten kota ini yang nanti kita dorong secepatnya untuk bersama dengan kabupaten yang lain masuk dalam kategori digital di mana nanti anggaran baik itu pendapatan maupun belanjanya untuk transaksinya menggunakan non tunai. Oke. Berarti sekarang ini Pak Dit lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya Pak Dit? Oke. Nah, dari kris ini tadi Pak Adit juga sudah singgung berapa penggunanya dan berapa merchantnya di keseluruhan di Bengkulu ya Pak Adit. Nah untuk pengguna ini sejauh ini untuk warung-warung itu sudah atau belum Pak Adit? Karena sekarang ini kan kalau di mall-mall sebenarnya sudah ya Pak ya. Nah untuk warung-warung biasa Pak Adit, merchant warung biasa. Tentunya kita terus mendorong Bang Romi untuk penggunaan kris ini di semua kalangannya, baik itu untuk usaha yang sudah besar maupun yang usaha menengah kecil ya. Benar. Dan saat ini sendiri untuk pertumbuhan kris di bulan Juni itu sudah naik cukup pesat 44% dibandingkan dengan bulan Juni tahun sebelumnya. Jadi sangat baik sekali dan kita juga terus melakukan penetrasi pasar kerjasama dengan UMKM, kerjasama dengan komunitas dan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya termasuk perbankan juga. Kemudian kita juga berekspektasi merchant kris juga harus tumbuh, harus lebih banyak lagi ke depannya. Benar. Dan juga ini juga kita juga BI juga bersama dengan perusahaan PJP baik itu bank maupun non bank untuk mengakuisisi pelaku usaha yang belum memiliki kris. Nah itu tadi karena kebanyakan UMKM ini kan pelakunya masih generasi 80-90-an ini. Nah, mungkin dorongan kita ke situ ya Pak Din, agar mereka juga bisa kris. Mari kita bareng-bareng bersama dengan
PJB Bank non bank itu kita gandeng semua UMKM yang baik itu yang besar maupun yang kecil untuk menggunakan kris di usahanya mereka. Benar-benar. Nah, Seperti itu. ini Pak Dedi, kalau tadi kan kita juga sudah sempat singgung bahwa kebanyakan masih generasi Alpha, generasi Z yang menggunakan kris ini. Nah, untuk ke depannya Pak Dedi, pengguna lain masyarakat umum secara luas, seperti apa ini Pak Dedi, usaha dari kita Bank Indonesia bersama pihak terkait untuk memperluas kris ini Pak Dedi? Iya. Jadi untuk generasi Alpha dan generasi Z ini kan cara kita berkomunikasi kan harus mengikuti zamannya mereka. Iya benar-benar. Tidak boleh ketinggalan dengan mereka nih. Iya benar. Nah, kita sendiri untuk mendorong ekonomi digital ini melakukan sosialisasi, melakukan user experience dan beberapa event itu mengikuti cara mereka. Dan kita udah ada beberapa event Bang Romi untuk hal ini. Seperti yang kemarin kita lakukan di bulan Mei itu, Tribuners, kita ada pre-event FACD, kita ada di Benteng, ada sosialisasi, ada dialog terkait dengan sejarah. Ya benar-benar yang di BI itu, yang di Benteng Marlboro. Benar. Di Marlboro kita ambil event, kebetulan kan 200 tahun terhadap tahunan waktu itu. Benar. Momennya aja waktu itu Ya, benar. untuk mengadakan pre-event Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. Kemudian di Juli kemarin barusan ini nih kita barusan kemarin menggandeng mahasiswa sama content creator untuk kris jelajah Indonesia. Mereka ada kelompok-kelompok dan kita bagikan misi-misi tertentu untuk sosialisasi kris. Benar. Dan kita apresiasi mereka 3 orang tim sebagai pemenang dalam kris jelajah Indonesia. Itu menarik sekali karena kemarin misinya mereka banyak. Mereka harus sosialisasi ke pengunjung di Tabon. Benar. Harus terkait dengan KUPA BB yang ada di Bengkulu ini, kemudian ke masyarakat, ke mahasiswa dan lain sebagainya. Itu misinya cukup beragam dan hasilnya sangat bagus. Dan saya sendiri sebagai waktu itu sebagai juri bingung milihnya. Bagus-bagus semua. Benar. Videonya bagus-bagus semua. Iya, mereka kreatif semua ya. Benar. Nah, yang akan kita lakukan di bulan Agustus ini ada Pekan Kris Nasional. Ini juga akan kita adakan di bulan Agustus ini. Nah, ini kita akan beragam kegiatannya. Ada nanti menggandeng perbankan, kemudian ada juga terkait dengan beberapa event yang kita lakukan seperti Fun Run nanti akan bersama dengan perbankan, bersama dengan komunitas lari dan sebagainya. Itu event-event kita bagaimana kita mensosialisasikan ekonomi digital dan penggunaan transaksi pembayaran non tunai. Benar. Nah, tadi Pak sudah disinggung juga sedikit. Salah satu acaranya nanti adalah Fun Run. Nah, yang di dalamnya bagaimana BI mendukung ekonomi di Bengkulu ini secara berkelanjutan dan inklusif. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, termasuk di Bengkulu Invest ya, apa ya namanya nanti sosialisasi kita ini. Nah, bisa diceritakan sedikit seperti apa nanti acara di Bengkulu Invest ini, dan tadi sudah sempat disinggung Fun Run ini nanti seperti apa nih Pak supaya masyarakat semakin banyak yang tahu ini Pak. Iya, Fun Run ini merupakan bagian dari Bengkulu Invest yang akan nanti beragam Tribuners. Jadi Fun Run ini kita ambil momen memperingati hari kemerdekaan kita ke 79 tahun. Jadi untuk rute larinya sendiri 7,9 km. Jadi kita paskan lah untuk angkanya. Angka selamat ya. Angka kenapa? 7,9 km. Ini bukan 79 km ya. Nanti lebih dari maraton nanti. Iya benar. Sangat jauh. Jadi nanti akan ada terkait dengan Fun Run kita laksanakan tanggal 18 Agustus dengan jumlah peserta, jumlah pelari ada sekitar 790 pelari. Jadi kita ambil juga angka 79-nya itu. Iya benar. Dan kemudian bagi yang tidak berlari kita berikan kesempatan kepada senior kita untuk fun walk aja. Jadi fun walk. Iya benar. Karena tidak semua yang bisa lari. Iya benar. Fun walk. Kemudian ada juga di kegiatan tersebut selain fun run dan fun walk ada juga terkait dengan exhibition UMKM. Jadi sekarang kita tampilkan UMKM binaan kita dan UMKM binaan perbankan untuk hadir di sana meramaikan. Dan juga yang penting adalah ada semacam sosialisasi terkait dengan sistem bayaran non tunai, kris, kemudian cerita baga paham rupiah itu juga ada di event tersebut. Dan ini sangat penting bagi kita bagaimana kita mengkomunikasikan program-program kebijakan kita di event tersebut. Benar. Dan kita juga tidak hanya menampilkan sosialisasi. Kita dalam event tersebut kita menghadirkan salah satu coach lari di Indonesia yang melatih
BI runner di Jakarta, ada namanya Coach Arif. Dia pemegang Six Stars World Marathon Majors. Jadi beliau sudah pernah berlari di level internasional di 6 kota, yaitu Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, and New York. Jadi dia sebagai salah satu public figure di event lari tersebut, dan dia nanti akan memberikan tips and trick terkait dengan lari dan hidup sehat. Nah, mudah-mudahan ini berguna bagi pengulun runner di sini. Iya, jadi bukan hanya fun run aja ya, Pak ya. Jadi ilmunya benar-benar dapat. Ilmunya dapat. Yang didatangkan langsung ini benar-benar ahlinya ya, Pak. Ahlinya. Benar-benar. Oke. Nah, selanjutnya Pak, untuk main event di Bengkulu Fest ini seperti apa nih Pak? Supaya nanti Tribuners juga tahu seperti apa kegiatan main event di Bengkulu Fest 2024 ini Pak. Nah, Bengkulu Fest ini ada beberapa rangkaian nantinya. Selain event fun run ini, fun walk ini, ada juga exhibition UMKM yang nantinya tidak hanya di Sports Center tanggal 18, tapi juga akan kita adakan di mall kita, di Bengkulu Mall. Itu nanti ada beberapa event terkait kopi. Nanti kita akan hadirkan semacam festival untuk para barista dan kopi di Bengkulu. Tapi ini masih kita rahasiakan. Iya. Hanya ada kejutan nantinya. Benar sekali. Benar. Jadi belum ada nih event Kopi yang belum ada ya. Nanti ada kejutan yang dari kita yang kita tampilkan di sana. Jangan-jangan nanti barista yang sudah levelnya sudah nasional nanti tadi ada yang Pak. Langsung juga ada. Nah, dari barista di Bengkulu sendiri juga akan kita undang untuk berkolaborasi di sana. Berkompetisi. Benar. Jadi kalau berkolaborasi udah biasa. Jadi mereka minta untuk berkompetisi, dan nanti ketika berkompetisi juga kita ingin menumbuhkan bagaimana kompetensi dari para barista ini bisa ditingkatkan ke depannya. Oh ya, benar. Jadi benar-benar ini ya Pak ya. Benar-benar acara itu nanti bakal banyak gitu, ramai tapi juga meriah dan berilmu gitu Pak. Iya. Benar. Tapi untuk detailnya tunggu ya Tribuners ya. Oke, siap. Kita godot konsepnya. Nah, nanti di Bengkulu Fest ini kan banyak pihak yang kita libatkan nih Pak. Nah, mungkin bisa disebutkan siapa saja pihak-pihak yang bakal kita libatkan nanti Pak di Bengkulu Fest ini. Iya, tentunya dalam event-event yang kita selenggarakan kita menggandeng beberapa pihak. Kalau untuk fun run sendiri kita menggandeng BMPD, Badan Musyawarah Perpaduan Daerah. Perpaduan yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Kemudian kita juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan. Benar. Kemudian kita gandeng juga KNJK. KNJK itu lembaga keuangan baik itu bank dan non bank, dan juga gandeng, dan juga pemerintah Provinsi Bengkulu, Forkopimda, dan stakeholder lainnya. Ini juga pihak-pihak yang terlibat yang membantu kita dalam event ini. Untuk masyarakat luas seperti apa ini Pak? Nah, kita ke masyarakat luas juga dapat kemarin ada yang daftar, tapi sekali lagi ini karena ada kuotanya, jadi kemarin itu sebenarnya banyak yang daftar. Tapi ya mohon maaf, kita karena ada kuota terkait dengan jumlah kuota ini, ada beberapa yang mungkin belum berkesempatan untuk dapat mendaftar. Iya benar, saya dapat bocoran ya, terutama yang fun run ini Pak. Ini sudah habis ya? Iya, langsung habis kuota. Ini juga kita untuk fun run ini kebetulan kan kita juga menggandeng perbankan sama komunitas. Jadi perbankan sendiri juga anggotanya, keluarga besarnya juga banyak yang berkesempatan atau sebagai runner juga kan. Benar. Dan sudah mengetik pendaftaran itu. Jadi ketika kita buka langsung habis. Oke. Itu tapi ya apa nanti yang belum berkesempatan boleh hadir aja di sana. Kita bisa menikmati acaranya bareng-bareng. Benar. Untuk menikmati hiburannya, untuk menikmati jajanannya di sana. Benar, karena UMKM-nya juga banyak tadi Pak. Iya, banyak. Kalau mau ikutan lari juga monggo, tapi mungkin beberapa hal terkait dengan jersey, kemudian nomor dada mungkin belum dapat ya, karena memang bukan peserta, tapi kami masih perbolehkan untuk yang ketika masyarakat ingin ikut berlari. Benar, masih banyak yang bisa dinikmati selain larinya ya Pak. Lari ini kan lagi hype-hype-nya nih. Benar. Bagi generasi Z dan generasi Alpha dan generasi milenial. Oke, siap. Nah, itu tadi Tribuners untuk Bengkulu Fest yang bakal diadakan. Kalau untuk fun run ini tanggal 18 ya Pak ya? 18. Benar. Nah, sekarang Pak kita ke yang lebih serius lagi topik kita Pak.
terkait investasi keadaan ekonomi di Bengkulu secara umum Pak. Khususnya ini yang akan kita bahas sekarang ini soal investasi. Nah, kita tahu bahwa Bank Indonesia Provinsi Bengkulu sendiri mengadakan yang namanya Bengkulen Regional Investment and Economic Forum atau BRIF 2024 yang bakal dilaksanakan di Agustus ini. Nah, ini kan mengundang banyak sekali calon-calon investor ke Bengkulu ya Pak ya, untuk berinvestasi. Nah, bisa diceritakan Pak seperti apa mengundang calon investor ini supaya datang ke Provinsi Bengkulu ini Pak? Ya, baik Bang Robi. Sebenarnya Bank Indonesia itu menyelenggarakan BRIF sudah ketiga kalinya dan ini untuk keempat kalinya. Oke, siap. Dan ini tidak hanya event ini saja Bang Robi itu terkait dengan promosi. Jadi BRIF ini sebagai salah satu sarana promosi potensi investasi Bengkulu kepada investor. Benar. Sedangkan upaya-upaya kita untuk promosi ini waktu itu berawal dari tahun 2022 di mana kami ditunjuk oleh Bank Indonesia Pusat sebagai Bank Indonesia yang mempunyai unit Investor Relation Unit Riru. Kemudian oleh Pak Gubernur Bengkulu Pak Rohidin waktu itu sudah mengesahkan surat keputusan Gubernur tahun 2022 terkait dengan tim percepatan investasi, pengembangan UMKM dan peningkatan ekspor di Provinsi Bengkulu. Dengan adanya tim ini kita bisa melakukan promosi investasi kepada calon-calon investor kita. Nah, kita sendiri juga sejak beberapa tahun ini gencar melakukan promosi investasi, baik itu melalui event BRIF maupun event-event yang lain. Bahkan kita sampai ke luar negeri waktu itu. Bahkan saya sendiri waktu itu di tahun kemarin kita ke salah satu event di London untuk mempromosikan potensi geothermal di Provinsi Bengkulu sendiri. Kemudian barusan kemarin di triwulan 2 ini kita waktu itu ke Medan untuk promosi investasi bareng dengan BI Medan untuk promosi kepada konsulat-konsulat luar negeri dan serta di luar negeri. Kita juga ikut serta dalam forum itu. Dan di Bengkulu sendiri BRIF ini kita akan mengundang calon-calon investor dari luar negeri dan dalam negeri juga dan beberapa konsulat asing lainnya. Berarti ini yang kita undang ini bukan kaleng-kaleng ya Pak. Ini benar-benar negara-negara sahabat, konsulat jenderal negara sahabat untuk datang melihat potensi Bengkulu ya Pak. Iya benar Bang Robin. Dan kita juga bersama dengan pemerintah Provinsi Bengkulu, DPMTSP, Bapeda juga beberapa kali menemani calon-calon investor itu untuk melakukan survei ke lapangan. Oh, jadi mereka sudah kita lihat apa ya? Ada beberapa investor seperti dari Korea Selatan, Singapura sudah beberapa kali kita menemani mereka untuk melakukan survei terkait dengan potensi investasi dan kita menjelaskan ke mereka bagaimana sih potensi investasi di Bengkulu ini demikian besar dan mereka dapat memanfaatkan potensi investasi ini sehingga nanti perekonomian Bengkulu dapat tumbuh secara inklusif seperti itu Bang. Supaya mereka bisa juga menanamkan modalnya di sini ya. Benar. Tujuannya tadi ekonomi bertumbuh ya Pak ya. Iya. Nah selain tadi Singapura, ada Korea Selatan. Nah apalagi ini siapa lagi dan dari mana saja ini Pak investor-investor yang sejauh ini bakal datang ke BRIF 2024 ini Pak? Tentunya selain itu ada dari Malaysia, kemudian Cina dan beberapa konsulat jenderal dari negara sahabat juga akan kita undang. Dan juga investor-investor dalam negeri juga akan hadir di sana. Tentunya hal ini juga akan mendorong dan semakin meningkatkan bagi promosi kita di mata para calon investor tersebut. Benar-benar. Nah, untuk produk unggulan kita di Bengkulu nih Pak yang kita tawarkan kepada para investor nih apa saja nih Pak produk unggulan kita? Untuk tahun ini kita ada beberapa list potensi investasi yang ada di Bengkulu ini. Ada terkait dengan tambak udang di Bengkulu Utara. Ada beberapa ratus hektar yang sudah siap ready to offer. Kemudian ada terkait dengan geothermal juga di Kepahyang. Kemudian ada pabrik pakan ikan di Bengkulu Selatan. Kita juga mendorong mereka untuk melakukan studi kelayakan dulu sebelum menawarkan ke calon investor. Dan kebetulan kita kemarin membantu Bengkulu Utara untuk membuat semacam feasibility study kerjasama dengan akademisi bagaimana mereka kita dorong untuk membuat studi kelayakan yang bagus sehingga lebih menarik untuk menawarkan kepada calon investor tersebut. Benar. Nanti di brief ini kan nanti ada beberapa
acara utama kan 1 hari nih Pak. Nah, mungkin nanti ada tambahan waktu. Nah, seperti apa nanti Pak di brief ini kita memberikan mungkin wawasan, memberikan insight kepada para investor nih kegiatannya supaya investor ini benar-benar mengetahui potensi-potensi yang ada di daerah kita Bengkulu ini Pak. Ya, rencana kita memang benar kita memberikan insight kepada calon-calon investor tersebut bagaimana sih potensi investasi yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Kemudian kita juga menawarkan one-on-one meeting, jadi konsultasi secara bilateral dengan pemilik project kepada calon-calon investor. Dan kita juga yang tidak kalah menarik adalah kita mengenalkan potensi UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu ini dengan mengadakan pameran di sekitar lokasi. Dan rencana kita juga akan menampilkan barista-barista terbaik yang ada di Bengkulu ini untuk event tersebut. Benar-benar. Jadi mereka sudah bisa melihat langsung produknya Pak ya. Iya. Dari UMKM ini. Benar. Ya, sepertinya banyak sekali agenda BI pada bulan Agustus ini Pak. Mulai dari Prafekdi tadi, kemudian ada Bengkulen Fest, kemudian ada brief ini ya Pak ya. Nah, untuk tujuannya tentu untuk kebangkitan ekonomi Bengkulu secara umum ya Pak. Nah, sejauh ini kalau dari BI sendiri untuk ekonomi Bengkulu secara umum seperti apa ini Pak? Gambaran dari BI sedikit Pak. Iya, Bengkulu sendiri secara umum pasca COVID tumbuh secara pasti tumbuh positif terus setiap tahunnya. Dan untuk di tahun ini juga kita perkirakan pertumbuhan ekonomi Bengkulu berada di sekitar 5% dan nantinya kita harapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dengan adanya upaya-upaya kita untuk mendorong investasi baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Dan kemudian untuk inflasinya ini juga kita terus berupaya bersama dengan tim pengendalian inflasi daerah bagaimana kita mengendalikan inflasi sesuai dengan target atau sasaran inflasi nasional yaitu 2,5 plus minus 1% di tahun ini. Benar. Berarti tetap positif ya Pak ya untuk kedepannya jangan sampai jangan terus berdoa. Iya benar. Untuk perekonomian Bengkulu ini supaya bisa tumbuh positif dan kita semua juga wajib untuk berperan serta di sini ya. Benar. Profesi Tribuner kita harus berperan serta untuk menumbuh kembangkan ekonomi di Bengkulu ini. Oke, siap. Nah, Tribuners ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita perbincangkan dengan Pak Adit ini, namun kita keterbatasan waktu Tribuners sehingga pertemuannya atau bincang-bincangnya terpaksa kita akhiri di sini. Pak Adit, mungkin di lain kesempatan kita berbincang lagi. Boleh. Untuk hal-hal yang lebih luas lagi, misalnya lebih menarik lagi. Nah, mungkin Pak Adit ada pesan terakhir untuk para Tribuners terkait nanti acara di Bengkulen Fest atau di brief nanti atau secara umum Pak Adit? Ya, baik Tribuners, mari kita ramaikan acara-acara yang diselenggarakan oleh BI. Mari kita ramaikan Bengkulen Fest, mari kita ramaikan Fun Run, mari kita ramaikan brief nanti, dan mari kita bersama-sama bergotong royong bahu-membahu untuk berperan serta untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Bengkulu ini. Oke, baik, terima kasih Pak Adit, dan demikian terus perbincangan kita bersama Pak Adit pada hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Saya Romi Juniandra. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.